Ngopi, ngobrol pagi di Alkafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kafi Media, medianya Yayasan Alkafi Hidayatullah Surakarta, dimanapun Anda berada, semoga selalu sehat, dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada pagi hari ini kita akan berbincang-bincang masih dengan narasumber yang tidak jauh berbeda, yaitu alumni dari Alkafi Hidayatullah Surakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat saudaraku? Alhamdulillah sehat, Ustaz. Sepertinya antum harus perkenalan dulu. Oh iya. Biar pemirsa Oke. top global biar Ini pada perkenalan tahu. singkat atau panjang? Terserah. Tapi ini terbatas waktunya. Oh, iya. Oke, silakan. Oke, pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya namanya Diki Priambodo dari Boyolali, kemudian alumni Alkafi sini. Alumni Alkafi. Tahun? Saya lulus tahun 2016. 2016. Oke. Saya satu angkatan dengan Mas Rafiq dan Mas Jafar. Oh, yang beberapa Iya. waktu lalu jadi tamu saya juga. Jadi Oke, satu oke. angkatan. Oke, baik. Di sini sejak MTS? Saya Aliyah? di sini Aliyah aja. Aliyah? Nah, 2013 masuk sini saya, 2016 lulus, terus ke sini Langsung lagi. ke sini. Kenapa antum tertarik masuk sini pada waktu itu? Waktu itu tuh saya tertarik karena lingkungannya masih asri. Oh, Pondok di Solo tapi di sini masih ada pohon-pohon. masih ada pohon, nggak ada pagar keliling. Nggak ada parkir keliling. Kayak lompat enak ini. Iya. Bosan sedikit ya. Oke, gas. Pamitnya ke kebun. Iya. Jadi salah satu pesantren yang nggak ada pagar kelilingnya adalah Alkafi. Alkafi betul. Tapi santrinya insya Allah tertib-tertib. Betul. Padahal kalau misalkan pengen kabur gitu ya gampang banget. Tapi insya Allah aman-aman saja. Begitu ya. Mentok-mentok ke kebun. Mentok-mentok ke hutan belakang, Ke kebun. hutan belakang. Ke kebun-kebun singkong gitu ya. Oke, kita mungkin langsung saja nih. Mengenai santri di zaman antum sama di zaman sekarang, ada nggak perbedaannya menurut pandangan antum ini? Perbedaannya mungkin pertama fasilitas. Dulu saya nggak, gedungnya belum segini kan. Oke. Jadi Masih itu ya. tidur bareng-bareng kayak barak itu. Oh, kayak lontong gitu dijejer-jejer ya. Kalian tidur duluan dapat bantal, Mm-mm. nanti yang begadang ngambilin bantalnya. Tapi itu suatu hal yang asik ya. Asik. Sangat asik. Artinya bukan hal yang mungkin menyakiti hati teman yang lain, enggak ya. Di Artinya sini tetap sekarang pakai ranjang ya, Man. pakai ranjang. Satu santri satu ranjang. Jadi dulu akhirnya nggak ada privasi. Oh begitu itu. ya, los begitu Los. bahasanya. Dulu misal mau matok sini tempat tidurku ya nggak bisa. Dulu. Jadi mau tidur di pojok, oke, di tengah, oke. Yang penting sedapatnya. Iya. Tapi itu justru akan apa ya, istilahnya membangun sosial yang bagus Ya, dengan santri yang lain. Kebersamaannya bagus, solidaritasnya tinggi, saya kira begitu ya. Satu bantal buat 5 kepala. Satu bantal buat 5 Jadi kepala. bantalnya di tengah muter ini. Oh diputer ya, ilernya nyambung. Asik ya. Itu sangat asik. Oke. Cuman kalau sekarang sepertinya udah beda Nah, dengan sekarang zaman dulu. udah satu ranjang satu orang. Satu ranjang, satu orang, satu bantal. Cuman ya ada hal yang unik. Kemarin sempat ada santri itu kita cek di CCTV itu nggak ada. Di ranjangnya itu nggak ada. Ternyata setelah dicek di asrama satu ranjang 5 orang. Kelas 7. Dempet-dempetin. Dempet-dempetan. Karena katanya habis curhat-curhat. Ingat orang tua, akhirnya Cerita-cerita. 12 tidur di situ. Cuman mungkin ya begitulah Kak, saat antum mondok awal-awal. Sama-sama. Cuman ada fase apa ya istilahnya pengen pulang atau nggak kerasan atau bagaimana Kak, waktu awal-awal mondok dulu? Tentu ada. Ada, walaupun udah aliyah. Waktu meskipun ada aliyah karena lebih kayak kok gini ya. Heeh. Mungkin kalau aliyah saya masuk ke sini pasca aliyah pas SMP kan pikirannya banyak, pengennya harusnya gini-gini Oh, gitu. oke. Banyak membandingkan. Oh, kalau di luar pasti aku udah apa megang HP udah misal. megang HP dan lain sebagainya. Oh, oke. Dulu umum SMP-nya. Saya SMP umum. Umum ya? SMP negeri saya. SMP negeri terus tiba-tiba mondok. Keinginan sendiri apa orang tua? Saya keinginan sendiri. Oh, betul-betul ingin mondok. Keinginan. Kenapa? Karena kan dekat rumah saya di Simo itu dekat pondok pesantren, yang agak terkenal juga. Santrinya kan banyak. Jadi mungkin
saya nggak asing lihat santri-santri yang dari jauh-jauh gitu. Oh gitu. Terus motivasi saya tuh pengen punya teman banyak dari manca daerah. Oh, oke. Pengen punya pengalaman banyak, temen yang dari berbagai daerah. Karena memang di pesantren kayak gitu. Betul. Ya. Dari Ambon, Padang. Saya punya temen tuh dari sini satu angkatan waktu di Al-Kafi. Kayaknya dari Aceh sampai Papua ada. Ada lengkap ya? Lengkap. Oke, mantap. Ada yang dari luar negeri waktu angkatan saya. Ada? Iya. Dari mana itu? Dari Thailand. Thailand? Iya, di Al-Kafi waktu itu ada Thailand. Ada ya? Di angkatan saya. Kok bisa? Aku baru tahu ini. Berarti memang aku kurang membaca ini. Thailand 3 orang. Tapi nggak sampai lulus. Tapi sempat lama sih. Tapi sempat? Iya. Dari Thailand ya? Asli Thailand apa keturunan? Asli Thailand. Oh, asli Thailand. Bahasanya? Bahasanya tuh ya bahasa Inggris tapi Melayunya bisa sedikit-sedikit. Oh, oke. Wah, ini harus kita cek lagi datanya ini. Kalau perlu kita undang lagi ke sini ya. Mungkin ya bisa. Ya kan? Aduh. Saya jadi ingat saudara saya ngomong Thailand itu. Jangan lagi di depan tugu tuh, alun-alun. Oke. Kemudian ini perkembangan zaman teknologi begitu. Kalau zaman dulu ini kita membahas sedikit tentang, bukan sedikit sih, kita panjang juga boleh sih. Di pesantren itu apakah kehidupannya aman-aman saja dengan teman sekelasnya, atau mungkin ada yang namanya gesekan dan lain sebagainya begitu? Zaman antum sama zaman sekarang pasti tahu dong informasi zaman sekarang. Iya. Kalau mungkin lebih ke apa ya? Kalau sama teman tuh bahasanya lagi ngetren bully. Oke. Iya. Bully. Dibully, di perundungan seperti itu. Dulu kalau di zamannya saya dengan model asrama yang bareng-bareng kayak gitu, biasanya yang dibully tuh yang malah mereka yang pendiam. Oh gitu ya? Kan namanya kamar model barak gitu kan, mau nggak mau tidur bareng, makan bareng, betul. Punya snack dikit juga harus mau nggak mau harus berbagi. Nah itu akhirnya yang orangnya terbiasa pendiam, nyimpen snack sendiri, itu yang akhirnya dapat bullying. Tapi kan bullying lebih ke apa ya? Sindir-sindiran sebetulnya gitu. Mungkin dulu karena kan bullying kan bahasanya ngetren baru zaman-zaman ini kan. Mungkin dulu niatnya ngeceng-cengin ya, ngeceng-ngecengin. Hanya sekedar iseng. Artinya nggak ada niat untuk menjatuhkan atau apapun kan. Artinya hanya sekedar mungkin bercanda antar temen lah. Cuman kalau sekarang udah dibahas bullying dan sebagainya. Jadi lebih besar apalagi medianya. Apalagi terus di media. Yang komentar di internet banyak yang nggak pernah mondok. Oh iya. Sehingga nggak tahu bagaimana di pondok dulu ya. Oh oke. Cuman tingkat bullyingnya itu sampai tingkat apa sih? Bukan ya tetap bullying aja. Karena memang sekarang kalau orang pahamnya bullying. Zaman saya paling separah-parahnya. Paling nggak sampai berantem sampai jotos-jotosan itu kan. Caranya pagi snacknya diambil, malam udah makan bareng lagi. Gitu. Oke. Karena maklum gitu. Siapa yang ngambil snack kok diambil gara mungkin ya teman-teman tahu. Oke. Kemudian kan beberapa pesantren bukan hanya di sini. Itu kan sempat viral. Iya. Katanya adik kelasnya dipukul lah. Iya. Diejek lah, dipanggil nggak sesuai namanya lah. Saya pernah dengar itu temennya sendiri nggak dipanggil namanya, tapi dipanggil dengan nama hewan. Misalkan dipanggil tikus, dipanggil katak dan sebagainya. Nah itu menurut pandangan antum bagaimana itu? Ya, hal semacam itu. Mungkin kalau sesama temen itu kita pernah ngalamin semua. Mungkin jenengan waktu sama temen angkatan, temen sebaya kan juga ngalamin. Betul. Cuma jadi bahaya, jadi besar itu ketika sekarang udah diekspos. Terus banyak orang yang belum pernah mengalami berkomentar. Tapi ya itu ya buruk kalau kita buruk sih buruk. Cuma itu proses kan ya namanya. Waktu saya di kelas 1 di sini, awal-awal sini masih banyak seperti itu. Tapi lama-kelamaan kan kita di ngaji terus, lama-lama ya paham. Jadi sempat saya tuh satu kamar tuh semuanya panggilannya Abu. Abu? Iya.
Kok bisa itu? Pan awalnya abu tapi setelahnya yang jelek-jelek. Oh, iya iya. Abu Naum, tukang tidur. Oke. Ya. Sebetulnya mungkin saya pernah punya teman itu namanya Abu Naim. Nah, mungkin orangnya ini nonton. Ya dipanggilnya Abu Naum gitu. Karena sering tidur dan sebagainya. Yang orangnya agak kulitnya gelap jadi Abu Gosok. Oh gitu ya? Semuanya ganti abu semuanya. Oh, oke. Tapi lama-kelamaan ya itu yang sebenarnya udah mulai berkurang. Waktu mesinnya kelas 3 itu udah berkurang. Itu ya sebetulnya hanya sekedar biar mereka akrab. Betul. Nah, cuma kadang orang di luar itu menganggapnya itu hal yang ekstrim. Iya. Ya kan, psikisnya nanti kena, ya kan, dan lain sebagainya. Padahal buat santri itu biasa-biasa saja, enjoy. Apalagi, mohon maaf ya, kadang ada orang tua itu yang benar-benar, wah ini nggak bisa ini. Atau ada santri itu yang mendramatisir. Betul. Lapor ke orang tuanya, bilangnya dibulilah, diejek. Padahal hanya sekedarnya kayak gitu. Jangan cuma dibentak, wih gitu tok, dibully. Akhirnya orang tua nggak terima. Kira-kira zaman sekarang seperti itu ya mungkin ya yang terjadi. Nah, makanya memang perlu adanya edukasi, edukasi di pesantren. Dan pesantren sekarang itu minim sekali hal semacam itu sepertinya, ya kan? Kalau itu khasnya pesantren nih. Bisa jadi kan? Bisa jadi itu memang untuk proses mereka biar apa ya istilahnya membaur, biar apa namanya keakrabannya lebih mantap itu ya dengan melalui hal semacam itu. Cuman memang ada apa namanya di pesantren itu mungkin sekarang kalau nggak tahu kalau di luar. Kalau di sini tuh mungkin ya hanya masih sekedar ngambil snack, kemudian kayak ya mintain snack secara memaksa dengan adik kelas dan sebagainya. Cuman kalau zaman dulu mungkin hal semacam itu hal yang biasa. Iya, mungkin saya sendiri ya awal-awal tuh kayak ngerasa kok pondok kayak gini ya. Tapi lama-kelamaan ya terbiasa, maksudnya terbiasa menerima dan terbiasa jadi pelaku juga. Oke. Karena kan akhirnya mikir, saya dulu bahkan kalau pulang minta snack gitu, snack yang buat saya itu jatahnya dikit, tapi yang banyak snack buat yang bareng-bareng. Oh, oke. Ya memang seharusnya kayak gitu. Jadi katakanlah saya minta makanan ya yang kerasnya kecil. Nanti beli yang bal-balan itu yang harus makan bareng-bareng. Oh, kalau nggak gitu nggak usah dikirim sekalian. Oh gitu ya? Karena kan resiko. Iya, resikonya Bapak tinggi. gitu. Bawa makanan apa sendiri? Resiko tinggi. Oke. Dan itu wajar. Cuman kadang mohon maaf orang tua itu mikirnya yang lain. Akhirnya proteslah ke pesantren. Kadang gini, karena apa namanya? Kalau menurut saya ini lulusan pesantren itu pasti menjadi orang. Betul. Menurut saya, menurut pengamatan saya, lulusan pesantren pasti menjadi orang. Cuman kadang orang tua itu memasukkan pesantren itu dengan niat lain. Betul. Sepakat ya? Artinya gini, anakku daripada di rumah nakal tak pondok wae gitu. Itu kalau menurut pandangan antum bagaimana itu? Dengan mohon maaf dengan orang tua yang niatnya kayak gitu, niatnya biar nggak rewel di rumah, biar nggak bikin ulah di rumah, akhirnya ya udahlah pondok wae. Dengan niat itu menurut antum tepat nggak kayak gitu? Belum jadi orang tua ya. Iya. Tapi berusaha konsisten dengan sepakat. Jadi banyak yang kejadian-kejadian itu bisa dipertanyakan itu adalah orang tuanya. Orang tuanya tuh memilih pondoknya buat anaknya udah bener belum? Iya. Kadang kan gara-gara pondok murah, kadang-kadang gara-gara pondok dekat, pondok jauh, langsung dimasukkan. Oke. Seharusnya kan tanggung jawab sebagai orang tua juga memilihkan pendidikan buat anaknya. Betul. Oh di sini bakal diajari apa? Betul. Terus ibaratnya tuh kalau saya zaman dulu, alhamdulillah orang tua saya tuh dimasukin ke pesantren tuh waktu itu udah ngomong sama ustadz tuh mau diapakan aja pasrah gitu. Oh karena iya. Udah yakin dan otomatis nggak bakal diapa-apain juga kan. Oke. Baratnya di sini tuh dibentuk kandang mau bagaimanapun, singa. Nah, kita masuk sini kan mau nggak mau ikut aturannya singa. Betul. Jadinya ya singa. Wah, iya betul itu. Cuman kadang gini loh.
orang tua zaman sekarang itu masukkan anaknya ke pesantren itu seperti melondri pakaian. Betul. Jadi terima bersih, pokoknya terima wangi. Pengennya terima beres, terima halus, terima wangi. Padahal kan nggak semacam itu. Padahal mulai masuknya pakaian lumpur ya, betul. Dicampur lapian. Betul. Dan dicampur dengan pakaian-pakaian yang lain. Tapi kan nggak bisa langsung mulus. Pasti kan ada prosesnya dulu. Nah itu orang tua zaman sekarang tuh pengennya seperti itu. Dan orang tua itu kalau mondokkan anaknya pengennya lulus itu jadi kiai, jadi ustadz. Padahal kan nggak semuanya seperti itu. Banyak santri-santri ataupun lulusan pesantren jadi pengusaha, jadi mungkin jadi anggota kepolisian dan sebagainya begitu. Bahkan bisa jadi yang merasa tertekan buat anak-anak santri itu omongan orang tuanya. Nah itu dibully orang tuanya sendiri. Nah itu dia. Contohnya bagaimana kira-kira? Jadi misalkan banyak pondok tahfidz, mungkin di sini juga pondok betul. Kan orang tua tuh nggak paham proses menghafal Al-Quran tuh bagaimana susahnya gitu kan. Akhirnya jadi, seolah-olah tuh dilombakan, dipamerkan. Ya betul sih menjadi pamer, tapi kan salahnya tuh orang tua tuh nggak tahu, bahkan nggak berusaha tahu tentang prosesnya menghafal Quran. Ketika nanti di rumah anaknya liburan, itu cuma ditagih aja. Nah, bahkan suasana rumah masih TV nyala, terus orang tua mungkin bukan foya sih. Orang tua tuh ya ibaratnya nggak support anaknya untuk menjaga apa yang didapatkan di pesantren gitu. Terus ditagih, "Endi hafalanmu? Ini hafalanmu kok baru 5 juz, baru 10 juz." Iya. Masih katakan baru ya. Padahal zaman saya ngafal 1 juz udah pusing banget. Itu pun juz 30 mungkin ya. Juz 30 itu udah menjadi beban tersendiri. Sekarang ada anak-anak di pesantren hafal 5 juz tuh baru dikatain baru. Kamu di pesantren ngapain aja? Nggak tahu. Padahal kan mereka nggak tahu prosesnya bagaimana prosesnya. Apalagi setiap anak itu kan punya kemampuan masing-masing. Ada yang cepat, ada yang mungkin kurang cepat dalam proses menghafalnya beda. Betul. Nah, cuman kadang zaman sekarang itu juga nggak seimbang. Nggak seimbang itu artinya pokoknya orang tua tuh pengennya masukkan ke pesantren, tapi udah angkat tangan itu, paham nggak? Iya. Jadi saat liburan pun anak itu mau di rumah, mau ngegame terus, mau main terus, bahkan pakaiannya itu nggak diperhatikan sama sekali. Cuman menuntut pesantren biar anaknya itu menjadi anak yang baik gitu. Bahkan dimaklumi ketika di rumah kayak gitu. Nah itu. Mumpung di rumah ya. Dibebaskan. Mau main HP 24 jam, oke, ya kan, dan lain sebagainya. Maka sampai kalau di pesantren ada apa-apa yang disalahkan pesantrennya. Ini pesantren apa ini gini. Jadi harusnya yang mondok tuh orang tua. Orang tua ini harus di pondok. Nah, kalau menurut antum nih, zaman sekarang itu kan orang tua itu kadang nggak balance, menuntut anaknya untuk di pondok itu biar bagus, hasilnya maksimal. Cuman kadang misalkan kalau di rumah itu ya orang tua juga nggak ikut andil. Artinya biar sistem di pondok tetap bisa berjalan di rumah itu bagaimana, itu zaman sekarang jarang sekali orang tua yang seperti itu. Kadang misalkan anak itu kembali ke pesantren, akhirnya harus mulai dari ulang lagi, harus adaptasi lagi. Nah, menurut antum nih, idealnya orang tua zaman sekarang itu biar anaknya juga nyaman di pondok maksimal dan orang tua juga bisa apa ya istilahnya tenang, juga bisa menerima sistem yang ada di pesantren, itu bagaimana sih idealnya sebagai orang tua mondokkan anaknya? Mohon maaf. Kalau menurut saya sekarang udah menjadi orang tua, mau kepikiran mau di anaknya di pondok atau di sekolah nggak pondok pun kan tetap orang tua tuh harus tahu betul. Anaknya itu masuk di mana terus yang dipelajari anaknya di sana apa katakanlah balik lagi ke pondok, minimal juga orang tua tuh harus tahu kalau di pesantren itu punya aturan, punya kebiasaan. Jadi ketika nanti anaknya liburan atau sudah di rumah, orang tua juga akhirnya
bisa diajak kerjasama, menciptakan suasana yang di pesantren di rumah juga, meskipun nggak maksimal ya. Karena kita paham orang tua tetap sibuk dengan pekerjaan dan sebagainya. Tapi setidaknya misal sedikit kecil aja. Kalau ketika di pondok itu habis subuh itu pasti ada ngaji dan lain sebagainya. Minimal di rumah diciptakan suasana seperti itu. Ngaji juga. Ya enggak ngaji. Minimal subuh bangun. Minimal subuh dibangunkan lah ya. Subuh dibangunkan atau subuh itu rumah itu minimal lampu udah nyala itu kan. Suasananya enak. Masih tetap hampir sama ya ada hampir di pesantren. Sama. Oke. Jadi bagi orang tua yang memondokkan anaknya ataupun menyekolahkan anaknya lah, harus tahu dulu. Harus tahu bagaimana di sekolahan, kemudian di rumah harus seperti apa. Karena kalau di sekolah sudah dikondisikan dengan bagus, di pesantren sudah dikondisikan dengan bagus, tapi di rumah sendiri tidak dikondisikan, ya mohon maaf, hasilnya kurang maksimal saya. Dengan kerjasamanya harus. Makanya tanggung jawab sebagai orang tua itu tetap mengarahkan anaknya, juga harus mengetahui anaknya itu ngapain aja begitu. Nah akhirnya balance itu antara pesantren dan orang tua. Oke, kembali lagi di pembahasan awal tadi. Di zaman sekarang itu masih ada nggak di pesantren itu pembulian? Menurut Anda? Kalau mau dibahasakan seperti itu sebenarnya masih ada. Masih ada. Coba sekarang kita baliknya tuh bahasanya diubah biar enak didengar. Di apa itu? Diubah lah. Namanya pendidikan tuh, pendidikan keras itu maklum. Ya. Katakanlah di pesantren. Orang mau belajar jadi atlet pun disuruh lari-lari terus, fisik terus. Betul. Orang mau masuk bahkan di militer atau di mau polisi dan lain sebagainya, dididik tubuhnya, pendidikan fisik lah. Betul. Jadi sangat maklum juga ketika di pesantren mendapatkan pendidikan fisik juga. Biar tentu kan ustadz dan yang memberikan itu paham kan, nggak semena-mena. Betul. Tapi tetap harus ada. Yang disalahartikan itu ketika contoh misalnya ada santri melanggar di sini, terus dihukum atau diberikan sanksi, katakanlah suruh lari siang-siang itu di framing jadi bullying. Padahal menurut saya ya maklum-maklum saja, nggak apa-apa gitu. Karena ya memang pendidikan karakter saya kira. Ya, pendidikan karakter. Ya, cuma sekarang kita nggak bisa bohongi kalau semuanya kita bisa upload di sini itu. Bahkan santri yang marah karena dihukum bisa bikin kabar lewat HP sini. Betul. Terus yang membaca di sini kan banyak orang yang nggak paham atau belum pernah melakukan di pesantren gitu. Oke. Akhirnya melihat santri dihukum lari-lari siang itu kayak hal asing. Menurut saya ya itu wajar dan mungkin santrinya juga paham kalau nggak mungkin nggak disuruh lari kalau nggak melakukan pelanggaran. Oke. Artinya ya sebenarnya di pesantren dihukum semacam lari. Sebenarnya nggak masalah ya, suruh push up. Lari itu kan ujian fisik dimanapun ada kok. Betul. Untuk membentuk karakter yang bagus gitu. Cuman kadang mungkin nih zaman dulu kan, mungkin zaman kita ya, itu kan nggak langsung ustadz. Itu kan nggak langsung ustadz yang memberikan sanksi, tapi kakak kelas itu yang memacu, mungkin memacu kalau bahasa sekarang pembulian. Padahal itu ya salah satu pendidikan, cuman kadang memang porsinya itu nggak sesuai. Gitu. Pernah nggak dulu misalkan dihukum apa gitu di pesantren? Pernah. Bukan nggak sama ustadz tapi lo ya? Iya, maksudnya sama kakak kelas. Kan di pesantren itu berarti ada nama kakak kamal atau mudabir lah. Mudabir, ya. Ada mudabir. Waktu saya jadi yang dihukum di bawahnya mudabir, emosi banget sama mudabirnya. Tapi setelah saya menjadi mudabir, sedikit tahu maksudnya tuh apa saya menghukum anak-anak tuh biar tertib. Terus kadang kan juga emosi. Terus kembali bertahan lagi, selanjutnya saya udah lulus menjadi alumni, bahkan ikut bantu di pesantren. Ternyata ya kita harus paham sebagai pengurus pesantren kalau mudabir yang diamanahin itu juga mereka belajar gitu. Belajar artinya
belajar mengelola emosi. Betul. Kita kan nggak tahu, misal Mudabir lihat juniornya melakukan pelanggaran, tentu ada rasa emosinya karena belum stabil kan. Ya, ya. Kita harus pahami itu dulu. Jadi kalau kita cabut sistem Mudabirnya, ya Mudabirnya nggak bisa belajar apa ya, menertibkan sesuatu. Tapi kalau kita ngelepas banget, ya kasihan juga, ke beban gitu. Maksudnya ya udah kamu apakan santri-santri itu, kasihan karena masih stabil. Jadi kita harus paham kalau Mudabir juga masih butuh diarahkan gitu. Masih butuh diarahkan. Berarti artinya hal semacam itu juga menjadi PR juga ya. Iya. Artinya oke lah kita memberikan amanah kepada kakak kelas ataupun kakak tingkat untuk istilahnya belajar leadership ya. Iya, kepemimpinan, belajar mengelola organisasi seperti apa. Cuma tetap harus dikontrol. Betul. Ada controlling juga. Nah, dulu kan pernah dihukum nih oleh kakak kelas. Kakak kelas. Pasti ya. Pasti. Hukuman paling berat dulu apa? Dari kakak kelas. Hukuman paling berat itu, uniknya nih ya. Misal katakanlah telat ke masjid datang. Kalau sama kakak ini hukumannya ini, kalau sama kakak yang satunya hukumnya beda. Jadi hukumannya tuh beda-beda. Dulu tuh saya kalau telat ke masjid di Al-Kafi itu ya, sama kakak kelas itu apa ya? Ada kayak apa ya, tongkat kecil getek itu buat tuding. Nah, itu ini bukan. Ya sini enggak, bambu kecil tapi kecil. Ya buat tuding, buat pelajaran tuh. Sini di telat ke masjid. Soal ke masjidnya harusnya sebelum azan, terus setelah azan baru datang gitu, mendapatkan pukulan. Tapi nanti beda lagi, ada kakaknya yang satu lagi, mungkin nggak megang ini ya, nggak ketemu tudingnya tadi ya, nanti hukumannya cubit. Namanya cubit kan yang awal-awal mungkin sakit-sakit banget, tapi yang akhir-akhir nggak sakit gitu. Itu yang jadinya bikin masalah waktu itu. Bukan masalah ya, bikin dongkol. Rasa nggak adil gitu. Pernah nggak suruh semacam pernafasan gitu? Pernah ya? Dulu di Al-Kafi namanya senam malaikat. Senam malaikat. Nah, itu kan mungkin dihukum semacam itu ada dongkol, ada sakit hati. Nah, saat antum setelah itu kan tetap juga giliran menjadi Mudabir juga. Ada rasa pengen balas dendam nggak pada adik? Oh, saya kan dulu waktu jadi a'dha, jadi santri biasa adik kelas pernah dihukum ini. Sekarang aku Mudabir nih, punya kuasa ini. Ada rasa pengen balas dendam nggak? Ada, tapi ada alasannya juga. Ada balas dendam, tapi punya alasan juga kita. Alasannya tuh karena dulu tuh dihukum gitu kayak nggak mempan. Sekarang karena saya jadi penanggung jawabnya, tak hukum lebih keras biar lebih tertib peraturannya. Jadi punya alasannya. Jadi punya alasannya ya. Artinya, tapi justru lebih apa ya? Hukumannya lebih berat daripada waktu antum jadi. Iya tentunya. Tentunya lebih berat karena dengan alasan tadi. Karena kita kan nggak paham ya. Waktu itu masih jadi santri juga. Betul. Kita nganggap dulu kakak kelas katakanlah telat ke masjid cuma dipukul pakai rotan. Karena kok banyak banget semakin yang telat ke masjid, ditambah lagi hukumannya. Misal pakai bambu gitu. Tapi ya itu nggak efektif. Nggak efektif ya. Artinya mereka tetap telat ke masjid. Iya. Mereka mungkin tetap nggak jamaah sholat mungkin. Ya itu kan berlaku karena mungkin ketika kita semangatnya gitu, jalan itu peraturan. Tapi namanya kita juga santri, ya katakanlah pas lagi telat kiriman, ya kadang nggak mood. Jadi kita nggak stabil. Jadi kesempatan juga santri yang lain buat melanggar. Akhirnya ya peraturan cuma bagi peraturan yang dibuat kakak kelas itu ya berganti-ganti lah menurut santri. Jadi misalkan antum sebagai bagian keamanan, hukum yang kayak tadi misalkan di pakai rotan kecil. Ya kalau untuk mukul hanya sekedar pedes. Kemudian ada kelas yang lain bagian takmir, nanti hukumnya misalkan pakai sendal dihukum. Pakai sendal. Nah,
Cuman itu terus berlanjut ya sampai antum lulus jadi pengasuh, hal semacam itu terus menerus. Polanya seperti itu. Paling bedanya ketika terlalu keras mungkin nanti Ustadz akan mengingatkan. Akhirnya peraturan kembali lebih soft, lebih lembut. Tapi nanti giliran ketika lama nggak diingatkan Ustadz, keras kembali. Karena balik lagi kita sebagai kakak kelas dulu juga emosinya nggak stabil. Oke. Kemudian benar nggak gini, kakak kelas itu menuntut adik kelasnya untuk tertib, sholatnya tertib, kebersihannya tertib. Tapi kakak kelas sendiri itu, ya kan, ya pengennya bebas. Itu terjadi kayak soft pertama di masjid, nggak mungkin kelas 3 Aliyah. Pengalaman. Tapi ada alasannya. Yang kelas 3 Aliyah tuh ngoprak, makanya nggak sempet soft 1. Tapi pasti soft pertama tuh pasti adik-adik yang paling kecil-kecil yang manut-manut itu. Soft pertama. Cocok dari sebagainya, tapi kan nggak ada niat untuk menyakiti loh. Ya. Dan pun ketika saya di Al-Kahfi dulu, waktu di pesantren dulu, cekcok sama teman sekamar, sama teman selemari. Dulu kan di saya waktu zaman saya lemarinya nggak kayak gini. Ya. Lemarinya ada yang besar, ada yang kecil, ada yang plastik. Oke. Seragam, campur. Mau cekcok lemarinya dijebol, cekcok sesaat gitu. Tapi kan saya paham teman saya, energi saya. Oke. Akhirnya ya nggak bertahan lama. Kan saya tuh sering lihat di Google Jepang loh. Ya. Misal negara maju pasti diberitakan tentang perilakunya orang sana. Betul. Selalu menundukkan kepala, bahkan mobil lewat yang habis ngantar itu didudukkan kepala. Ya. Nggak asing kita ngomong Jepang bisa maju gara-gara itu. Ada yang nganternya. Coba itu di pesantren ini sebenarnya diajari, bahkan di Islam pun diajari kan, mementingkan saudaranya dulu daripada diri kita kan. Ya kan? Ngopi, ngobrol pagi di Al-Kahfi.